Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wan nasu, adapun manusia itu salah satu ada 3. Ahaduhum, salah satu di antara mereka adalah mathaluhu, perumpamaannya itu mathalul ghidha, seperti perumpamaan makanan, la yustaghna anhu, pasti dibutuhkan. Wal akharu, yang kedua adalah mathaluhu, perumpamaannya itu mathaludda, seperti perumpamaan obat, yuhtaju ilaihi, dibutuhkan kepadanya, fi waqtin, pada satu waktu, duna waqtin, bukan waktu yang lainnya. Artinya kita butuh obat itu hanya sewaktu-waktu saja ketika dibutuhkan. Nah, kata Imam Ghazali, jenis manusia yang kedua ini adalah seperti obat, hanya pada waktu-waktu tertentu saja kita butuh kepadanya. Wasalisu, yang ketiga adalah mathaluhu mathaludda, perumpamaannya itu seperti perumpamaan penyakit, la yuhtaju ilaihi qad, tidak dibutuhkan kepadanya qad sama sekali. Walakin al-abda, akan tapi hamba itu qad yubtala bihi, terkadang hamba tadi itu diuji bihi dengan orang yang seperti penyakit tadi. Wa huwa alladhi, adapun orang yang seperti penyakit tadi itu adalah orang yang la unsa fihi, tidak ada keramahan fihi pada orang itu, wala naf'a ma'ahu, dan tidak ada manfaat bersama orang itu. Fatajibu, maka wajib mudaratuhu, yaitu mengikuti kehendaknya, ilal kholas, sampai bisa terbebas minhu, darinya. Wa fi musyahadatihi, dan di dalam melihat orang yang seperti penyakit tadi itu faidatun azimatun, ada faedah yang besar. In wufiqta laha, jika engkau diberi taufik kepada faedah yang besar tadi. Wa huwa, adapun faedah yang besar tadi adalah antusyahida, engkau menyaksikan, min khabaithihi, engkau melihat daripada keburukan-keburukannya, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya, engkau melihat ma, sesuatu, tastaqbihuhu, yang engkau anggap buruk sesuatu itu, fatajtanibuhu, kemudian engkau menjauhi perkara itu. Fasa'idu, adapun orang yang bahagia adalah man, orang, wu'idha, yang dia memperoleh nasihat, bighairihi, dengan sebab orang lain. Wal mu'minu, adapun orang beriman itu mir'atul mu'mini, itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Jadi orang beriman itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Wakil, dan dikatakan li Isa, kepada Nabi Isa, ala nabiyina, semoga tetap atas nabi kita, wa alaihi, dan atas Nabi Isa, as-salatu wassalam, salawat dan salam. Dikatakan kepada Nabi Isa, man addabaka, siapa yang telah mendidikmu? Faqala, maka Nabi Isa menjawab, ma addabani, tidak ada yang mendidikku, ahadun, seorang pun. Walakin, akan tetapi, ra'aitu, aku melihat, jahlal jahili, kebodohan orang yang bodoh, fatajannabtuhu, kemudian aku menjauhinya. Walaqad sadaqa, dan sungguh telah benar, ala nabiyina, semoga tetap atas nabi kita, wa alaihi, dan tetap atas Nabi Isa, as-salatu wassalam, salawat dan salam. Fala wijtanaban nasu, seandainya manusia itu menjauhi ma yakrahunahu, apa yang mereka tidak sukai, min ghairihim, dari selain mereka, lakamulat, niscaya menjadi sempurna, adabuhum, adab-adab mereka, wastaghnau, dan mereka itu tidak akan butuh, anil mu'addib, dari pendidik. Kemudian al-wazifatu tsaniyatu, tugas yang kedua adalah mura'atu huquqis suhbah. Mura'atu huquqis suhbah, memperhatikan hak-hak persahabatan.
Famahma in aqadatis syirkatu, maka kapan saja in aqadatis syirkatu terjadi apa syirkah, yaitu pertemanan, wantadhamat dan tersusun bainaka antara dirimu wa baina syarikika dan antara temanmu, tersusun as-suhbatu persahabatan, fa'alaika maka ke atasmu hukukun ada hak-hak, yujibuhu yang mewajibkan hak-hak tadi adalah aktus suhbati, akad persahabatan. Wa fil qiyami biha dan di dalam melaksanakan hak-hak persahabatan itu adabun ada adab-adabnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, mathalul ukhwaini adapun perumpamaan dua saudara itu mathalul yadaini seperti perumpamaan dua tangan, taghsilu ihdahumal ukhra membasuh salah satu dari kedua tangan tadi membasuh yang lainnya. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan dan pernah masuk siapa Rasulullah SAW di sebuah ajamatan yaitu kebun. Fajtana kemudian Nabi SAW memetik minha daripada kebun tersebut siwaka ini dua siwak. Ahaduhuma salah satu dari kedua siwak tadi itu mu'wajun bengkok wal akharu dan yang lainnya itu mustaqimun lurus. Wa kana ma'ahu dan ada bersama Nabi SAW itu ba'du ashabihi sebagian sahabat-sahabatnya, fa'atahul mustaqima kemudian Nabi memberikan kepada ba'du sahabat tadi al mustaqima siwak yang lurus, wa amsaka li nafsihi dan Nabi memegang li nafsihi untuk diri beliau sendiri al mu'wajja yaitu siwak yang bengkok. Faqala maka ba'du sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, anta kunta ahaqqa bil mustaqim minni. Engkau lebih berhak dengan siwak yang lurus minni daripada aku. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, beliau bersabda, ma min sahibin tidak ada daripada seorang sahabat ya sahabu sahiban yang dia bersahabat dengan sahabatnya walau sa'atan meskipun persahabatannya tadi hanya sesaat saja min naharin daripada siang hari illa kecuali wasuila dia akan ditanya an suhbatihi daripada tentang persahabatannya. Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala apakah dia telah melaksanakan fiha pada hak persahabatannya pada persahabatannya tadi apakah dia telah melaksanakan hak Allah am adha'ahu atau apakah dia menyia-nyiakan hak Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mastahabathnani qad tidaklah bersahabat dua orang illa kecuali wa kana ahaduhuma wa kana ahabbuhuma wa kana ahabbuhuma ilallah dan adalah yang paling dicintai oleh Allah daripada keduanya adalah arfaqahuma yang paling lembut di antara keduanya bisahibihi dengan sahabatnya. Fa'adabu suhbah adapun adab-adab persahabatan itu adalah al-itharu bil mal. Dia lebih mementingkan, lebih mendahulukan sahabatnya tadi bilmal dengan harta. Fa illam yakun hadza maka jika dia tidak seperti ini, fa badlul fadla maka hendaknya sahabat tadi itu memberikan kelebihan minal mal daripada harta indal hajah ketika dibutuhkan. Wal i'anatu dan menolong bin nafsi dengan dirinya fil hajati pada hajat-hajat fil hajati pada kebutuhan-kebutuhan ala sabilil mubadarah atas jalan bersegera min ghairi ihwajin tanpa butuh ilal iltimas tanpa butuh diminta. Kemudian waqit manus sirri dan menutup rahasia, menyembunyikan rahasia, wasatrul uyub dan menutup keburukan sahabatnya, wasukut dan diam antablighima dari menyampaikan sesuatu yasu'uhu yang mana sesuatu tadi itu menyakiti sahabatnya min madzammatin nasi iyahu dari
celaan manusia iyahu kepada sahabatnya, wa iblaghuma dan menyampaikan sesuatu yasurruhu yang menggembirakan apa sesuatu hu kepada sahabatnya min sana'in nasi alaihi daripada sanjungan manusia alaihi kepada sahabatnya, wa husnul isgha'i dan bagusnya mendengar indal hadis ketika sahabatnya berbicara, wa tarkul mumarati lahu dan meninggalkan perdebatan lahu kepada sahabatnya, wa ayat wahu dan memanggil sahabatnya bi ahabbil asma'i ilaihi dengan nama-nama yang paling dia sukai. Wa ayyuthni alaihi dan menyanjung sahabatnya bima ya'rifu dengan sesuatu yang dia ketahui min mahasinihi dari kebaikan-kebaikannya, wa ayyashkurahu dan hendaknya dia berterima kasih kepada sahabatnya ala sani'ihi atas perbuatan sahabatnya fi haqqihi yang menyangkut pada dirinya, wa ayyadzubba anhu dan hendaknya dia membela sahabatnya fi ghaibatihi ketika sahabatnya tidak ada, idza tu'rida apabila disinggung li'irdihi kehormatan sahabatnya, kama yadzubbu sebagaimana dia membela an nafsihi daripada dirinya, wa ayan suhahu dan hendaknya dia menasihati sahabatnya tadi bil lutfi dengan lembut, wa ta'rid dan dengan sindiran, idhahtaja ilaihi apabila dia butuh kepada disindir, wa ayafu an zallatihi dan hendaknya dia memaafkan dari kesalahan sahabatnya, wa hafwatihi sama kesalahan sahabatnya, wala ya'tiba alaihi dan janganlah dia mencela sahabatnya, wa ayat walahu dan hendaknya dia mendoakan sahabatnya fi solatihi di dalam solatnya, fi hayatihi di dalam hidupnya sahabatnya, wa ba'da mamatihi dan setelah matinya sahabatnya, meninggalnya sahabatnya, wa ayyuhsinal wafa'a dan hendaknya dia membaguskan al-wafa'a kesetiaan ma'a ahlihi bersama keluarganya, wa aqaribihi dan bersama kerabat-kerabatnya, ba'da mautihi setelah meninggalnya sahabatnya, wa ayyu'thira takhfifa anhu dan hendaknya dia lebih memilih takhfifa yaitu meringankan anhu sahabatnya, fala yukallifahu maka janganlah dia memberi beban kepada sahabatnya akan syai'an sesuatu min hajatihi dari kebutuhan-kebutuhannya, fayuwarriha rawwaha yurawwihu fayurawwiha maka hendaknya dia menyenangkan sirrahu hatinya, hati sahabatnya, an muhimmatihi daripada urusan-urusannya, wa ayyudhiral faraha dan hendaknya dia menampakkan kegembiraan bijami ima dengan seluruh sesuatu yanaluhu yang sahabatnya tadi memperoleh ma min masarratihi daripada kegembiraan-kegembiraannya, wal huzna dan hendaknya dia menampakkan kesedihan bima dengan sesuatu yanaluhu yang sahabatnya tadi memperoleh ma min makarihi daripada hal-hal yang tidak disukainya, wa ayyud miro dan hendaknya dia menyembunyikan lahu bagi sahabatnya tadi mithla ma yudhiru seperti apa yang dia tampakkan, fayakunu sehingga menjadilah dia itu shadiqan orang yang benar fi hubbihi di dalam cintanya, sirron secara baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan maupun secara terang-terangan, wa ayyabda'ahu dan hendaknya dia memulai kepada sahabatnya tadi bisalam dengan salam inda iqbalihi ketika berjumpa dengan sahabatnya, wa ayyuwasi'alahu fil majlis dan hendaknya dia memberi kelapangan lahu untuk sahabatnya fil majlis di majlis, wa ayyakhruja dan hendaknya dia keluar lahu untuk sahabatnya an makanihi dari tempatnya, wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi dan hendaknya dia menghantar sahabatnya inda qiyamihi ketika beranjaknya sahabatnya, wa ayasmuta dan hendaknya dia diam inda kalamihi ketika sahabatnya tadi berbicara, hatta yafurugha sampai sahabatnya tadi selesai min khitabihi dari bicaranya, wa ayatruka dan hendaknya dia meninggalkan al-mudakhalata menyela-nyelai fi kalamihi di dalam ucapannya, wa alal jumlah secara global kesimpulannya fayu'amiluhu hendaknya dia memperlakukan sahabatnya tadi bima dengan sesuatu yuhibbu li nafsihi dengan sesuatu yang dia suka untuk dirinya,
ayu amala bihi yang dia diperlakukan bihi dengan ma. Faman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, siapa yang tidak suka untuk sahabatnya sesuatu yang dia suka untuk dirinya, fa ukhuwatuhu, maka adapun persaudaraannya itu nifakun, itu adalah kemunafikan. Wa huwa, adapun persaudaraannya itu alaihi, atasnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, itu wabalun, itu adalah bencana. Fahadha, maka adapun ini adalah adabuka, ini adalah adabmu fi haqqil awam, pada haknya orang awam, al-majhulin, yang tidak dikenal, wa fi haqqil asdiqa, dan pada haknya teman-teman, al-mu'akhin, yang bersaudara. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.